akhirnya lambat laun plastik itu malah jadi eh, jadi sebuah eh, bukan yang ngebantu manusia lagi, tapi malah jadi mengganggu gitu. Dan malah sekarang gangguan itu bukan ke manusia aja, justru ke alam, ke hewan, ke laut. Plastik kecil ini mungkin buat kita itu hal yang biasa, kita hanya buang mungkin di luar mobil yang tinggal orang-orang yang tinggal di perkotaan, atau pada saat lagi bermain di laut, mungkin bungkus permen dibuang seenaknya. Itu hal yang sederhana, tapi kalau hal yang sederhana itu kita perhatikan dan kita hargai akan diri kita sendiri, menghargai hal sederhana itu, saya yakin kesederhanaan itu akan berguna buat siapa aja dan akan menjadi hal yang besar buat siapa aja. Jadi yang bisa dilakukan adalah seperti yang paling sederhana juga, bungkus permen jangan dibuang sembarangan, tapi masukkan ke tas, lalu cari tong sampah emang tempatnya untuk dibuang. Jadi ya, ayolah kita lebih menghargai sampah, mencoba untuk menjaga lingkungan dengan self action sendiri. Hargai apa yang kita buang, dan ya kita harus bersyukur kalau kita masih di bumi ini, kita masih bisa hidup dan menikmati keindahan alam di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu saya ke perairan Raja Ampat, dan di situ benar-benar pengalaman saya pertama pribadi, bertemu dengan dan mulai peduli dengan sampah plastik, yaitu saat saya berada di atas kapal dan saya melihat ada seperti garis arus di air, dan saya pikir itu ikan-ikan atau ada pergerakan gitu, dan ternyata itu adalah gerakan arus yang isinya sampah yang datang dari berbagai negara di dunia ini yang mengalir melalui arus laut. Ternyata plastik itu kan memang sebuah benda yang tidak bisa hancur. Jadi kalau kita buang sampah berupa plastik itu ya nggak bisa didaur ulang gitu. Lalu kalau dibuang ke laut atau apa, dimakan sama ikan, ikannya kita yang makan, jadi kita yang sakit. Jadi ya memang kayaknya memang udah harus semakin keras kita mensosialisasikan kepada halayak ramai, kepada semua masyarakat bahwa jangan pernah menggunakan lagi yang namanya plastik gitu, supaya ini juga bukan cuma buat manusia tapi juga buat makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk hidup lainnya. Itu sangat amat nggak bagus. Untuk saya berpikir sebagai generasi muda, bagaimana kita harus bertanggung jawab bukan hanya terhadap diri kita, terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kelangsungan hidup. Dan buat saya isu sustainability adalah isu yang sangat penting. Kita juga sering melihat data-data dan info-info dari majalah maupun campaign ataupun poster. Dan salah satu yang aku lihat itu, kita itu membeli botol plastik 1 juta setiap menitnya. Jadi Diverse Clean Action dari yang awalnya hanya komunitas, sekarang kita bentuknya udah yayasan, kita udah punya 6 staf anak muda semua, di mana kita mengumpulkan lebih dari 1.500 volunteer dari seluruh Indonesia dan Asia Tenggara, di mana kita fokus membagi ilmu tentang apa sih yang bisa mereka lakukan dari diri sendiri, serta perubahan yang bisa dilakukan dari sekitar rumahnya masing-masing. Satu orang nggak mungkin bisa rubahin semuanya, cuman kalau kita dengan diri kita sendiri ngerubah lifestyle, itu bakal nular loh. Dan rata-rata teman-teman Hemis semua udah nggak pakai sedotan, single use plastik, tas plastik, and udah termasuk di lifestyle kita sekarang, dan nggak keberatan sama sekali kita pakai bawa sedotan besi atau bambu. Cuman saya juga jarang pakai sedotan yang langsung minum dari gelas. Tas-tas yang bisa kita pakai ulang digantung di sebelah dapur, jadi kalau mau belanja udah tinggal ambil aja, tinggal pilih aja. Dan istriku udah punya koleksi kayak 40-an tas-tas yang lucu-lucu, you know, it's jadi fun. Harusnya yang mendapat teguran keras adalah para produsen yang membuat biji plastik dan plastik itu sendiri.
kita sebagai orang Indonesia harusnya membuat peraturan, pemerintah membuat peraturan yang ketat untuk mengawasi semua produsen plastik untuk membuat atau mencari teknologi plastik yang bisa terurai di alam.